Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Dedi Patriawan, yang kedua Indri Afni Ayu, dan yang ketiga saya sendiri Elvira Damayanti Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait perdagangan internasional. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian perdagangan internasional, yang kedua tujuan perdagangan internasional, yang ketiga instrumen dan kebijakan perdagangan internasional, yang keempat manfaat perdagangan internasional, yang kelima faktor pendorong perdagangan internasional, dan yang keenam contoh perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan sumber daya antara negara-negara yang melibatkan aktivitas ekonomi lintas batas. Ini melibatkan ekspor atau penjualan barang dan jasa ke luar negeri dan impor atau pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara yang terlibat dengan memanfaatkan perbedaan dalam produksi, sumber daya, dan keunggulan komparatif. Perdagangan internasional juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, instrumen dan kebijakan. Adapun beberapa instrumen dan kebijakan yang umum digunakan dalam perdagangan internasional termasuk yang pertama, tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh negara pada barang-barang yang diimpor. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor adalah batasan kuantitas barang tertentu yang dapat diimpor ke suatu negara. Yang ketiga, subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Yang keempat, perjanjian perdagangan bebas. Negara-negara dapat mengadakan perjanjian dagang bebas untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Yang kelima, kebijakan kurs valuta asing. Kebijakan ini mencakup intervensi pemerintah dalam pasar valuta asing untuk memengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Yang keenam, perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta, paten, dan merek adalah bagian penting dari kebijakan perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, perdagangan elektronik. Kebijakan yang mengatur perdagangan elektronik dan transaksi online antar negara juga menjadi semakin penting dalam era digital. Keempat, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Yang keempat, perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Yang kelima, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Setiap negara dinilai tidak mampu memproduksi semua kebutuhan bangsa dan masyarakatnya, sehingga perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam setiap negara tidak sama karena letak geografis yang berbeda-beda. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus ditingkatkan karena persaingan di pasar yang semakin tinggi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan perdagangan internasional untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga proses ekspor dan impor dipermudah. Yang kelima, perluasan target pasar. Perdagangan internasional juga mendorong perusahaan memperluas target pasar dengan memproduksi barang secara besar-besaran. Yang keenam, perbedaan iklim. Iklim yang berbeda-beda di setiap negara akan berpengaruh pada hasil produksi. Yang ketujuh, perbedaan selera. Perbedaan selera tiap masyarakat antar negara berbeda-beda. Contohnya negara A penghasil buah dan sayur, sedangkan B sebagai produsen daging sapi. Yang kedelapan, transportasi antar negara. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu transportasi seperti darat, yakni kereta api, truk, dan lainnya. Dan yang kesembilan, mencari dukungan luar negeri. Pendorong perdagangan internasional juga berguna untuk mencari dukungan luar negeri saat negara tersebut membutuhkannya.
6. Contoh perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor produk elektronik dari Cina ke Amerika Serikat. Cina secara aktif mengekspor berbagai produk elektronik seperti telepon pintar, komputer, televisi, dan peralatan elektronik lainnya ke Amerika Serikat. Yang kedua, impor minyak mentah dari Arab Saudi ke Jepang. Jepang mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka. Yang ketiga, ekspor mobil Jerman ke Cina. Produsen mobil Jerman seperti BMW secara aktif mengekspor mobil-mobil mereka ke Cina untuk memenuhi permintaan konsumen di negara tersebut. Yang keempat, impor kopi dari Brasil ke Italia. Italia mengimpor kopi dari Brasil untuk diproses dan digunakan dalam industri kopi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Dan yang kelima, ekspor produk pakaian dari Bangladesh ke Amerika Serikat. Pabrik-pabrik tekstil di Bangladesh secara massal memproduksi pakaian yang diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat sebagai pengekspor utama. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.